Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini kami dimungkinkan Tuhan untuk mengingat, merenungkan, menghayati, menikmati kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan firman Allah. Suara hamba-Mu bila Tuhan tolong dan Tuhan buat sedemikian rupa sehingga kami dapat mengerti dengan jelas. Tolong semua jemaat Tuhan yang mendengar dan memahami kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersama keluarga dan rekan hamba Tuhan mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau saudara dan saya bisa merayakan Natal pada hari ini, merupakan suatu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita, maka kita patut bersyukuri dan menggunakan masa-masa kehidupan kita untuk selalu bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, kita dasari firman Allah dari Matius pasal 2 ayat 8 sampai 11 yang berbunyi demikian. Matius 2 ayat 8 sampai 11. Kemudian Ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saya ulangi, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Natal itu memberitahu, mengingatkan saya dan kita semua adalah orang-orang berdosa. Karena Ia ada Tuhan mencari kita. Jadi saudara sekalian, yang pertama Natal itu memberitahu, mengingatkan saya, mengingatkan kita semua bahwa kita adalah manusia berdosa. Yang kedua, Natal itu menyadarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang terhukum, orang yang sudah diampuni dan akan diampuni. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar satu perayaan Natal itu, tapi yang pertama ingin saya katakan dan firman jelaskan kepada kita kalau kita pelajar di situ, memberitahu, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Maka Natal itu Tuhan mencari, ya, datang ke dalam dunia ini menemui kita. Nah, yang ketiga, Natal itu memberitahu, mengingatkan kepada kita semua, bahkan menyadarkan kepada kita semua, kita manusia berdosa tetapi telah diampuni Tuhan dan ditebus Tuhan, dan Tuhan memberikan keselamatan itu. Nah, jadi inti dan maknanya bukan, ya tadi malam kita sudah melihat, mendengar sejarah bagaimana hidup dalam sejarah itu kita. Tapi ingin saya katakan bahwa Natal itu memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mengampuni, Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah menyelamatkan kita. Itulah Natal.
Itulah kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Nah, saudara sekalian, kenapa dalam hati itu sukacita? Karena hidup manusia ini gersang. Manusia itu hidupnya hampa. Manusia itu mencari-cari di dalam kehidupan ini, mencari damai, mencari keselamatan, mencari Tuhan dan sebagainya. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, maka manusia tidak mengalami damai. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Natal itu memberikan kepada kita yang pertama sukacita. Saya katakan tadi, Natal itu menyadarkan, memberitahukan kita bahwa kita orang berdosa, orang yang hampa dan gersang. Maka Natal itu, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan sukacita. Kenapa? Kalau kita hubungkan dengan waktu kebangkitan Yesus, Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Yesus katakan ia berikan damai sejahtera bagi kamu. Karena damai sejahtera itu sudah hilang daripada manusia. Damai sejahtera itu tidak dapat lagi, tidak terjadi lagi dalam hidup manusia. Yang kita sebut malam joy ya, daripada Tuhan itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, manusia membutuhkan sukacita. Manusia membutuhkan damai sejahtera. Manusia butuh itu. Kalau hidup kita tanpa damai, tanpa sukacita, maka hampa dan gersang. Maka hidup kita akan menjadi sepi. Maka Tuhan memberi sukacita. Sukacita itu kebutuhan setiap orang. Tidak ada orang mau sedih. Tidak ada orang mau susah. Damai, lebih baik sukacita, kebutuhan semua orang. Orang Majus, dia mendapatkan sukacita itu. Dia sebagai seorang ahli, orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi tatkala dia bertemu dengan Tuhan, maka dia menemukan, dia mendapatkan sukacita itu tatkala dia bertemu dengan Tuhan. Tatkala dia bersama-sama dengan Tuhan, menemui bayi Yesus, Natal itu, baru dia mengalami, mendapatkan sukacita itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, inilah damai. Inilah yang Natal itu berikan. Pertama, sukacita. Maka seharusnya kita dalam hidup ini, sukacita kita bukan di waktu Natal saja, tetapi setiap hari, setiap keadaan kita seharusnya sukacita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Natal itu memberikan kesempatan, memberikan pengertian kepada kita, kita harus menyembah Dia. Nah, jadi timbulnya agama-agama, timbulnya kepercayaan-kepercayaan, timbul setiap manusia dalam jatuh dalam dosa, maka orang mencari, dan banyak orang menyembah bukan Tuhan, tetapi menyembah ciptaan Tuhan. Padahal ciptaan Tuhan itu harus kita atur, harus kita kelola, harus kita manfaatkan dan pergunakan. Karena ada kuasa mandat Tuhan kepada manusia yang diciptakan Tuhan supaya mengatur, menguasai apa yang diciptakan lainnya. Tetapi terbalik, manusia menyembah buatannya sendiri. Ya, manusia menyembah ciptaan Tuhan ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke pohon-pohon dan sebagainya. Terbalik. Nah, Natal itu saudara sekalian memberitahukan, menjelaskan kepada kita bahwa saudara dan saya, fokus penyembahan kita salah. Dan Natal itu mengembalikan saya saudara kembali kepada fokus kepada pusat penyembahan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi Natal itu mengembalikan saya, mengembalikan kita dunia ini supaya menyembah Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Menyembah, memuji adalah hormat, sujud kepada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Maka kita ke gereja, kita bersekutu, kita memuji Tuhan.
karena kita sujud memuji Tuhan. Nah, Natal ini saudara sekalian memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerti dan untuk kembali kepada pusat penyembahan, yaitu kepada Allah. Orang Majus, mereka dengan segala kemampuannya, mereka tidak menyembah Tuhan. Tapi tatkala mereka bertemu Yesus pada waktu Natal, berjumpa dengan bayi itu, mereka menyembah. Mereka sembah Tuhan. Mereka mengerti, mereka paham. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, kita ini umat Tuhan, kita ini luar biasa. Kita dikembalikan kepada sesuatu yang tepat dan benar. Menyembah Tuhan, menghargai Tuhan. Maka kita, sekali lagi saya katakan, kita ke gereja, kita melayani, kita memberi. Nah, yang berikut, Natal itu memberikan, tadi malam Pak Stepri menyatakan mungkin lebih jadi persembahan. Saya pikir bisa juga. Ya. Namun demikian dalam rangka persembahan dan sebagainya, itu ada niat baik, ada satu pergerakan untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita mengerjakan sesuatu, untuk kita memberikan sesuatu. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya egosentris. Manusia itu berpusat kepada dirinya. Mau kenyang sendiri, senang sendiri, puas sendiri, dan sebagainya. Dia berpusat kepada dirinya. Nah, di dalam rangka itu saudara sekalian, Natal itu menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak cocok semacam itu. Natal itu mengembalikan kepada kita tidak berdiam diri dengan orang yang mengalami suatu penderitaan, kesengsaraan, dan dia tidak berdiam dengan dirinya di tengah-tengah penderitaan dan perjalanan hidupnya menuju pada kematian yang abadi. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, orang Majus, peristiwa Natal itu membukakan rahasia, membukakan pengertian kepada kita bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama. Natal itu menjelaskan kepada kita bahwa kita memberikan yang terbaik. Istilah mazmur dan kemenyan itu istilahnya, namanya, tetapi kalau kita pelajari yang terbaik. Jadi apa yang terbaik? Yang terbaik pada waktu itu, pandangan itu adalah mazmur dan kemenyan. Tapi zaman sekarang, apa yang terbaik buat kita dan Tuhan? Apa yang terbaik menurut saudara dan saya? Itu yang kita berikan kepada Tuhan, yang terbaik. Bukan masalah jumlah, bukan masalah mazmur dan kemenyan. Tapi permasalahannya, apa yang terbaik yang ada pada kita? Apa yang terbaik, maka kita berikan kepada Tuhan. Itulah yang dimasukkan di sini. Natal itu mengajar saya, mengajar kita, mengajar umat manusia memberikan yang terbaik. Yang terbaik adalah hal-hal yang masih bernilai tinggi. Adalah yang terbaik itu sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi sesama. Itu terbaik. Jadi Bapak sekalian, bukan masalah kadangkala, kalau orang misalnya dia mempersembahkan sekian M dan sebagainya. Tetapi kalau itu sekedar untuk mencari. Tapi ingin saya katakan, kita memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Yang masih bermanfaat, bernilai bagi kita dan bagi orang, bagi Tuhan. Maka tidak cocok ya, kalau kita memberikan persembahan yang sudah terpotong, persembahan yang tidak bagus. Sekali lagi saya katakan, bukan masalah nilai, ya, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik. Kalau uang yang ada pada kita berapapun itu, ya, kalau kita bisa berikan banyak-banyak, sedikit demi sedikit, tapi yang terbaik, yang terbaik. Nah, inilah yang Tuhan kembalikan. Inilah Natal, mengajarkan kepada kita memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu
adalah sesuatu yang masih berguna, bermanfaat. Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan demikian, semua kita dapat memberikan, mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kita. Yang ada pada kita. Nah, di dalam ketidaktentuan ini saudara sekalian, ya, situasi manusia yang hampa dan gersang, manusia tidak tahu lagi tempat di mana kita menyembah Tuhan, di mana juga kita bersifat berdiam diri dan egosentris kita. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini. Lukas pasal 19 ayat 10. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa dengan saya, maka akan mendapatkan kehidupan. Nah, apa artinya itu? Di tengah-tengah situasi ini, saudara sekalian, Natal terjadi. Yesus datang menemui manusia, memberikan pengertian, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman, menyadarkan kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, memberi sesuatu, mempersembahkan sesuatu, dan untuk mengalami hidup dalam ketenangan dan kesukaan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah terjadi suatu perubahan. Terjadi suatu perubahan pola pikir, pola pandang dan gerak hidup manusia. Itulah Natal. Dia merubah. Mereka bersuka cita. Mereka menyembah Tuhan. Mereka ada persembahan pemberian kepada Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, mari kita gunakan kesempatan kita, hidup kita ini untuk memberikan, untuk bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Dengan demikian pesan Natal bagi kita. Kalau kita membaca dan belajar Alkitab, banyak orang percaya berita tentang Yesus Kristus. Banyak orang. Saya tidak katakan semua orang percaya dengan berita ini, karena ada orang yang tidak percaya. Tapi saya katakan melalui peristiwa Natal ini banyak orang yang percaya, termasuk para ahli, ya, orang Majus ini. Mereka percaya mendengar apa yang dikatakan itu. Ya. Nah, jadi berita Natal, pesan Natal, saudara sekalian, banyak orang percaya. Dan orang yang mengikuti arahan Tuhan itu, maka dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dia akan menemukan sukacita. Dia akan menyembah Tuhan. Dia akan memuliakan Tuhan. Nah, orang Majus, dia ikuti arahan Tuhan. Bukan ikut arahan Herodes, tetapi dia ikut arahan Tuhan. Maka berjumpa dengan Yesus dan ada sukacita. Orang Majus ikut arahan Tuhan, maka mereka sukacita. Mereka melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena mengikuti arah, alur dan jalan Tuhan itu. Yang kedua, pesan Natal. Pesan Natal bagi kita. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti orang Majus berjumpa, maka kita akan mendapatkan, kita mengalami, kita merasakan, kita mengerti sukacita yang benar. Dan kita dapat menyembah Tuhan dan dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Intinya harus sampai kepada titik di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah inti daripada pertemuan ataupun berkat yang disampaikan orang Majus dan para gembala itu. Mereka bertemu dengan Tuhan. Maka tadi malam pengkhotbah kita mengajak untuk bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan bisa secara langsung dan bisa secara pribadi. Yang terakhir, Natal adalah Tuhan memberikan yang terbaik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau pahami di sini,
Natal itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik untuk saya dan kita semua. Memberikan yang terbaik. Itulah pemberian Tuhan yang terbaik buat saudara. Itulah yang Tuhan lakukan yang terbaik buat saya dan saudara. Kita disadarkan, kita ditebus, kita diselamatkan, dan diberikan tempat yang abadi. Dan dengan demikian, Natal itu bukan sekadar pesta saja, tetapi sesuatu yang berarti bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan terus menerus memberikan yang terbaik, terus menerus melakukan yang terbaik buat saya dan saudara, terus menerus. Dia terus menerus memberi, dia terus menerus melakukan sesuatu yang terbaik. Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, yang terbaik itu yang bernilai dan masih berguna. Jadi menurut saudara, apa yang masih berguna? Hidup saudara dan saya masih berguna, sangat berguna. Maka persembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang lain akan mengikuti kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Natal menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita manusia berdosa, manusia terhukum, manusia akan binasa. Tetapi Natal juga memberitahu, menjelaskan saudara dan saya sudah diampuni dan diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan mengisi, memberikan untuk yang terjadi dalam hidup kita, yaitu sukacita diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, biarlah firman Tuhan ini menolong kita, mengingatkan kita untuk kita memahami Natal itu. Sekali lagi saya katakan pesan Natal kita tahun ini. Oh, banyak orang yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya tentang berita. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan mendapatkan sukacita dan memberikan sesuatu yang bernilai bagi Tuhan. Perlu pertemuan secara pribadi dengan Tuhan yang dialami orang Majus. Bertemu secara pribadi. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah. Bila Tuhan tolong kami, bimbing kami dan berkati kami. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, dan nyatakan keagungan-Mu dan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, suara hamba-Mu sudah berhenti disampaikan, tapi Tuhan tetap dapat berbuat yang terbaik buat kami. Jika kami belum mengerti saat ini, Tuhan berikan pengertian kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.